Tuan, melapor, Huan Meteor sedang memasuki atmosfer. Semua unit masuki status siaga tempur level 1. Masuki status siaga tempur level 1. 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 Rudal siap diluncurkan kapan saja. Meriam pulsa elektromagnetik. Pengisian daya siap. Melapor, target terkunci. Melapor, target dalam jangkauan. Tembak! Rudal konvensional sama sekali tidak bisa menghancurkan meteorit. Ratusan juta rakyat kerajaan yang agung kita, kelangsungan hidup, sepenuhnya bergantung pada kalian berdua ilmuwan negara. Tenanglah, Kepala. Fan, berdasarkan data perhitunganmu sebelumnya, lakukan lagi. Baik. Verifikasi data berhasil. Pengisian pulsa elektromagnetik selesai. Autentikasi identitas lulus. Target terkunci. Luncurkan pulsa elektromagnetik. Hebat. Berhasil, hebat. Hebat! Luar biasa. Akhirnya berhasil. Kalian berdua memang layak menyandang gelar ilmuwan negara yang tak tertandingi. Malam ini, kita harus merayakan dengan layak untuk kalian berdua. Guru. Jangan menangis. Dalam hidupku, aku paling berhutang pada keluarga kakakku, Fan. Jaga keponakanku, Xiaoran. Nikahi dia. Guru. Malam ini aku masih harus menghadiri perjamuan perayaan untuk Paman dan Lin. Janganlah sampai meninggalkan bekas luka. Menyingkirlah kalian semua. Xiaoran tergores saat syuting, menunda perawatan. Bisakah kamu menanggungnya? Lin turut berduka cita. Biarlah Tuan Xia segera dibaringkan dan dikuburkan. Jika aku difoto dengan penampilan seperti ini, citra glamorku akan runtuh. Tidak mungkin aku perlu memikirkan cara untuk menyelamatkan citraku. Hentikan syuting semuanya. Jangan salahkan pria ini. Mungkin dia hanya sudah lama tidak melihat wanita, makanya dia bertindak impulsif dan ingin memelukku. Tolong jangan salahkan dia. Apa mencoba melakukan hal buruk di pintu masuk rumah sakit? Dasar sampah, mendorong mayat sebagai kedok. Menggertak seorang bintang wanita di sini. Kenapa tidak kau mati saja? Sampah, tahukah engkau kekayaan Xiaoran? Kau sanggup membayarnya. Berlutut dan minta maaf. Aku sih akan mengatakannya sekali saja. Menyingkirlah. Jangan ganggu perjalanan guruku. Erika Tuak. Oke, bisa menanggung akibatnya. Guru, sampah kecil yang diajar oleh sampah tua itu menggertakkan kita. Masih sok? Bagi kau. Dan kau berani mengancam kami? Kami tidak akan menyingkir. Apa yang bisa kau lakukan pada kami? Semuanya jangan salahkan dia. Sungguh, jangan salahkan dia. Dia hanya pria miskin dari bawah, jiwa yang menyedihkan. Mungkin dia belum pernah melihat dalam hidupnya kecantikan sepertiku. Jadi dia memiliki keinginan mendadak yang normal. Aku tidak menyalahkannya. Sungguh, semuanya jangan melakukan perundungan daring padanya. Astaga, bintang malaikat macam apa yang kita idolakan diperundung masih memohon kami untuk tidak menyakiti penyerangnya.
dibandingkan dengan Jalan Zem mengandalkan penampilan, jalur wajah cantik, kepribadian bunga lotus putih yang baik hati dan tak berdaya ini dapat lebih menyenangkan pada saat penggemar tak berpikiran ini. Kamu akan menjadi batu loncatan untuk membangun persona baru. Xia Xiaoran, kau pikir kau layak mendapat nama itu? Jika seseorang sepertimu, seorang wanita penyebar gosip, dan juga bintang yang dipuja semua orang, maka kupikir negara ini sakit parah. Maaf, ini salahku. Aku seharusnya tidak memiliki wajah ini, membuatnya menginginkanku. Bahkan jika kau mengutukku sebagai idiot, aku akan tetap memaafkanmu. Bajingan, kau makhluk yang hanya berpikir dengan bagian bawah tubuhmu. Seseorang sepertimu bahkan tidak layak memegang sepatu Xiaoran. Berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf. Guru, inilah orang-orang yang kami kerahkan hati untuk menghalangi meteorit dan selamatkan. Hanyalah sekelompok penggemar yang menggemaskan, yang hanya mengejar idola dan tidak bisa membedakan benar dan salah. Konyol, benar-benar konyol. Inilah yang terjadi jika kau melawanku. Meskipun kau tidak bersalah, dengan satu kata dariku, aku bisa membuatmu menjadi musuh publik. Sampah, bersujud di depanku, dan aku akan melepaskanmu. Buat aku bersujud, jika aku tidak layak. Bukankah kau bintang besar, Dayan? Lalu, tahukah kau siapa yang terbaring di bawah kain putih di sana? Dia bekerja keras sepanjang hidupnya untuk menyelamatkan Dayan. Dan kau, Maya kepacit terpakai korban di depan kamera. Dengan sekar air mata, seorang pemain yang menuai lalu lintas. Apa yang telah kau padukan untuk negara ini? Kau ingin aku meminta maaf padanya? Dapatkah dia menanggungnya? Beraninya kau memukul Xiaoran kami? Saudari-saudari, balikkan tempat tidur arwahnya. Biarkan dia ke Xiaoran, bersujud dan meminta maaf. Semuanya jangan salahkan dia. Dia hanya pekerja biasa. Semuanya tolong jangan sakiti dia. Aku akan membeberkan wajah asli orang mati ini. Biarkan semua orang melihat. Sampah tua macam apa? Yang mengajari sampah kecil seperti itu. Siapapun yang berani menyentuh tubuh guruku, akan kubuat dia membayar harta yang sedikit. Kau mau membunuh? Kami punya banyak orang. Kenapa harus takut padamu seorang? Tangkap dia. Paman. Aku bilang, jangan sentuh tubuh guruku. Apakah kau tak mengerti? Itu kereta wali kota. Wali kota Zhao ada di sini. Paman Zhao, hebat! Dia pasti datang karena perjamuan perayaan untuk pamanku dan Tuan Lin. Melewati, melihatku diintimidasi, dia datang membantuku. Sial, kelompok orang ini berani menyerang. Cendekiawan tak tertandingi dari Yan Agungku. Jika bukan karena instruksi Tuan Lin, agar kita menjaga profil rendah, aku akan menembak kalian semua saat ini juga. Berkumpul untuk membuat masalah? Sungguh memalukan. Bubarkan mereka semua. Siapapun yang menghalangi jalan, akan didakwa menghalangi tugas resmi. Jangan dorong aku, jangan dorong aku. Orang itu, dia melecehkan dan bahkan memukul seseorang. Kamu seharusnya menangkap dia.
Orang ini sangat beruntung bertemu dengan wali kota yang sedang memulihkan ketertiban. Anggap dirimu beruntung kali ini. Bersandar pada seorang aktor belaka, kamu berani memblokir iring-iringan mobil jenazah pahlawan nasional di pintu masuk rumah sakit? Atas perintahku. Mulai saat ini, blokir Xia Xiaoran di seluruh jaringan. Aku ingin dia tidak hanya lenyap dari layar, tetapi juga dibungkam sepenuhnya di seluruh kerajaan Dayan. Kamu berani menyinggung pahlawan nasional tak tertandingi yang menyelamatkan negara dari krisis. Kamu mencari kematian. Astaga, semua entry untuk Xia Xiaoran telah dihapus sepenuhnya. Semua akun hilang. Grup penggemarku juga telah dibubarkan secara paksa. Dan kau telah diblokir di seluruh jaringan. Tidak. Jutaan penggemarku, dukunganku. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Cendekiawan Agung Lin, aktor yang menyinggungmu. Saya sudah mengikuti standar tertinggi untuk memasukkan dia ke daftar hitam di seluruh jaringan. Sekarang dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk comeback. Mengerti. Pemakaman guru harus diwasi secara pribadi olehmu. Ya. Ayah, aku masuk daftar hitam. Pasti orang itu hari ini yang mendorong mobil jenazah, menyinggung penguasa kota, dan membuatku terlibat juga. Cepat cari seseorang untuk membiarkanku comeback. Kenapa panik? Dengarkan baik-baik. Pamanmu Xia Qidong telah meninggal dunia. Dia mati, lalu kenapa? Sifat keras kepalanya itu tidak pernah seumur hidupnya menghasilkan uang besar untuk keluarga. Tapi kematiannya sepadan. Sebelum kematiannya, dia telah mengatur pernikahan untukmu. Pihak lainnya adalah karakter utama di jamuan perayaan malam ini. Cendekiawan Agung yang tak tertandingi dari kerajaan yang besar. Cendekiawan Agung Lin. Cendekiawan Agung Lin. Yang satu itu yang hanya kalah dari raja, di atas 10.000 orang, Cendekiawan Agung Lin. Ya, selama kau bisa memenangkannya malam ini. Perintah daftar hitam dari penguasa kota Haicheng yang hanya itu tidak ada apa-apanya. Dari saat itu kau akan menjadi istri Cendekiawan Agung. Semua sumber daya kerajaan yang besar akan memohon padamu untuk memilih. Setelah berita tentang aku menjadi istri Cendekiawan Agung tersebar, para kapitalis itu pasti akan berlutut memohon padaku untuk kembali. Bajingan itu, setelah aku menjadi istri dari sarjana nasional, aku akan membunuhnya dulu. Angka adalah nomor kamar tempat Tuan Lin menginap. Jemput dia untuk jamuan perayaan. Dan pastikan meninggalkan kesan yang baik padanya. Ran, ayo lakukan. Kamu akan bertemu pahlawan terhebat dari kerajaan yang besar. Asalkan kamu menikah dengannya, kamu akan menjadi bintang wanita top berikutnya dari kerajaan yang besar. Aku Xia Xiaoran dari keluarga Xia, datang untuk mengundang Tuan Lin. Kau? Bagaimana kau menemukan tempat ini? Aku datang untuk melihat Lin Guo. Aku datang untuk melihat tunanganku. Tunangan? Aku tidak pernah menyangka dia adalah keponakan guru. Pasti salah satu anak buah ayahku
yang memberikan nomor kamar yang salah. Bagaimana mungkin orang ini menjadi tunanganku? Jika aku tidak bertemu dengan sialan itu di pintu masuk rumah sakit, aku tidak akan masuk daftar hitam dan kehilangan jutaan penggemar. Hutang ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Kakak ganteng, hari ini di rumah sakit, aku salah. Sebenarnya, aku sangat kesal dengan para pembenci itu, sampai aku kehilangan akal dan melampiaskannya padamu. Kakak ganteng, perutku sakit banget. Boleh aku pinjam kamar mandimu? Tolong, sebentar saja. Sudahlah. Lagi pula dia keponakan guru. Jadi saya akan memberinya kesempatan lagi. Brengsek. Tunggu saya. Membusuk di penjara. Saya dilecehkan di kamar 888 Hotel Huating. Tolong selamatkan saya. Ran, kami sedang dalam perjalanan. Polisi sudah dipanggil. Bertahanlah, Ran. Polisi sedang datang. Brengsek. Saya tidak percaya kamu bisa menolak kecantikanku. Tampan. Seksi. Kamu seksi? Drama apa yang dia mainkan sekarang? Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahanku. Biarkan aku dengan tulus meminta maaf padamu. Aku ingin melihat apa yang kamu lakukan. Aku tahu tidak ada yang bisa menolak kecantikan nona muda ini. Kamu akhirnya terjebak. Ran, apakah kamu di dalam, Ran? Kamu benar-benar penggemar setiaku. Kamu datang tepat pada waktunya. Pasti brengsek ini yang menutup mulut, Shauran. Ayo masuk dan selamatkan dia. Brengsek, cepat turun dari Ran. Ini dia ingin mempermalukanku. Ini dia ingin mempermalukanku. Ini dia, brengsek ini. Hari ini di rumah sakit, dia tidak berhasil, jadi dia ingin mengancamku di sini. Jika aku tidak mendengarkannya, tidak akan menghancurkan wajahku. Brengsek, kamu benar-benar brengsek. Masih menunggu apa? Berikan pelajaran padanya untukku. Ini siaran langsung. Kamu mencoba mempermalukan dan melakukan kekerasan terhadap mereka. Hari ini kamu pasti akan dihukum oleh hukum. Biarkan aku memberitahumu. Kami sudah melapor ke tim penegak hukum. Mereka sedang dalam perjalanan. Kamu akan dibawa, tunggu saja. Oke, kamu yakin tim penegak hukum akan datang untuk menangkapku? Bukan dia. Pak Guru, ini semua ulah Shauran
dia sendiri yang mencari masalah. Jangan salahkan murid jika bersikap kasar. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kaulah yang mempermalukanku, jadi jika sedang ditangkap seharusnya kamu. Siapa yang memanggil tim penegak hukum? Kamerad, akulah yang menelepon. Dia ingin mempermalukanku. Saya punya bukti. Ran, kamu sangat pintar. Sekarang buktinya ada di depanmu. Lihat bagaimana kau masih bisa bicara sombong. Orang sampah ini, meskipun tidak dihukum mati, saat dia keluar, dia sudah mati secara sosial. Tuan, Nona Syasyaoran di sini menuduh Anda telah menghinanya. Buktinya cukup. Ikut dengan kami. Kamerad, aku juga ingin menuduh Syasyaoran atas fitnah dan pencemaran nama baik. Kakak tampan, aku sangat kepanasan. Apakah kamu panas? Apa yang setiap hari ini adalah salahku? Izinkan aku sungguh-sungguh meminta maaf kepadamu. Bagaimana mungkin? Lihat. Foto di ponsel ini, sepertinya Ran sedang merayunya. Apa yang dia katakan itu benar? Apakah benar Ran yang menjebaknya? Tidak, kuasa ini tidak benar. Kamerad, sekarang buktinya sudah meyakinkan, fakta-fakta jelas. Saya ingin menuduh Syasyaoran atas fitnah pribadi dan pencemaran nama baik. Tidak. Bagaimana mungkin? Mungkinkah? Kamu tahu apa yang akan saya lakukan? Syasyaoran, jika kamu juga ingin orang lain tahu, jangan lakukan itu. Saya menyelidiki profilmu dan menemukan bahwa kamu menjadi terkenal karena kamu mengekspos banyak artis pria yang memiliki motif tersembunyi terhadapmu. Jadi saya belajar sebelumnya. Aku yakin ada orang lain selain aku yang telah kamu jebak. Tidak, jangan rekam aku. Nona Syasyaoran, silakan ikut dengan kami. Tidak. Cepat rekam ini. Ini berita besar. Guru berharap pelajaran ini akan menjadi peringatan bagi Syasyaoran. Perjamuan perayaan untuk Lin Guoxi sudah siap. Ayo pergi. Baik. Syasyaoran, kau telah mempermalukan keluarga Xia sepenuhnya. Ketua, jika bukan karena demi mendiang pamanmu, hari ini, meskipun aku mengeluarkan banyak uang, aku tidak akan bisa mengeluarkanmu. Ayah, aku tahu aku salah. Tapi itu bukan sepenuhnya salahku. Itu semua karena... Aku sudah mengeluarkan uang untuk menekan semua skandal tentangmu dari sore ini, sepenuhnya. Malam ini, kau harus bersikap baik dan cobalah memenangkan hati Lin Guoxi. Jangan bikin masalah lagi. Paham? Aku paham. Aku pasti akan memenangkan hati Lin Guoxi. Baiklah. Ayo pergi. Lin Guoxi pasti sudah menunggu dengan antusias di perayaan. Bagaimana bisa dia? Mengapa dia ada di sini? Ayah, dialah yang sore ini, dialah yang membuatku ditahan.
Kau menyebabkan anakku masuk penjara. Dan kau masih berani datang ke sini? Aku berdiri kau 10 detik. Berlututlah sekarang dan patahkan kakimu sendiri di depan semua orang. Mungkin jika aku senang, aku akan menyelamatkan hidupmu. Merangkaklah keluar dari sini. Beginikah caramu, Guru, melindungi keluarga Xia dengan nyawamu? Xia Kikwa, kau tahu ada jauhan perayaan dia seorang sarjana negara. Kejahatan apa yang dilakukan dengan mengancam di depan umum? Kejahatan? Orang ini berani bicara soal kejahatan denganku? Buka matamu lebar-lebar dan lihat jelas. Ini adalah jamuan di mana sarjana negara yang tak tertandingi, Lin Guoxi, melamar putriku. Dan aku, Xia Qihua, akan segera menjadi mertua dari Lin Guoxi. Coba aku ingin kau mati di sini. Tidak ada yang berani menahanmu sampai subuh. Ayah, jangan begitu galak. Tuan, di rumah sakit siang ini, aku sedang terburu-buru dan tidak sengaja menabrakmu. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku, jangan marah ya. Hari ini adalah hari terpenting dalam hidupku. Aku mohon jangan membuat masalah di sini. Oke? Ran terlalu baik, dipukul dengan salah oleh preman ini, dan masih berbicara untuknya. Aku benar-benar minta maaf semuanya. Ambil uang ini, anggap saja sebagai kompensasi karena menabrakmu. Tolong, jangan ganggu jamuan tunanganku. Hari ini dia akan mengumumkan kepada rakyat negara pernikahan kami. Dia adalah pahlawan Dayan. Aku tidak ingin mengalihkan perhatiannya. Kau dengar aku? Ambil uang itu dan pergi. Jangan nodai acara bahagia pahlawan ini. Mau mengumumkan pernikahan? Kalau depan kita akan kecewa. Dia tidak akan melamar siapapun, terutama bukan dirimu. Aku tahu, aku tidak pantas untuk Lin Guoxi. Dia adalah bulan terang di langit. Dan aku hanyalah setitik debu yang meminjam cahayanya. Tapi pernikahan ini diatur oleh pamanku, Akademisi Xia Qidong, sebelum kematiannya dengan kata-katanya sendiri. Bahkan jika aku dicemooh ribuan orang, aku akan memenuhi wasiat terakhirnya. Seorang bodoh yang sombong. Sekarang kau datang padaku. Lin Guoxi sangat menghargai janjinya. Dan surat wasiat di tanganku ini adalah kartu truf sebenarnya malam ini. Jika kau berani menindasku, Lin Guoxi tidak akan pernah melepaskanmu. Xia Xiaoran, jika bukan karena kebodohanmu, aku tidak akan mendekat warna asli keluargamu. Xia Xiaoran, dari kemampuan aktingmu, tidak memenangkan Oscar. Sangat disayangkan. Sayang, kau salah hitung satu hal. Karena alasan kerahasiaan, kau tidak sebut Lin Fan, Lin Guoxi, telat aku. Betapa bodohnya. Di depan begitu banyak orang, berpura-pura menjadi sarjana nasional. Orang ini mati hari ini bagaimanapun caranya. Jika engkau adalah sarjana nasional, maka kerajaan yang besar akan hancur. Semuanya, jangan marah. Meskipun dia di rumah sakit sore ini, dia agak kasar padaku, dan bahkan ingin... Tapi aku percaya, hanya karena dia menyukaiku, dia menjadi bingung, dan ingin berpura-pura menjadi Tuan Lin. Tuan, saya mohon, pergilah. Saya tidak akan menyalahkan Anda. Ran, kau terlalu baik. Sebagai ayahnya, aku tidak bisa diam saja. Apakah keluarga para pahlawan, hanya karena mereka menyandang nama pahlawan, layak diintimidasi tanpa melawan? Kakak tertuaku gugur untuk negaranya, jenazahnya masih hangat, menentu laki-lakiku, bekerja tanpa lelah untuk bangsa, dan bocah nakal ini berani menyamar sebagai pahlawan di sini. Apakah kalian menerima ini? Tak, kami tidak. Tidak, kami tidak. Tuan Xia, pengkhianat yang menodai para martir ini dapat dieksekusi di tempat. Patahkan anggota tubuhnya, buat dia hampir tidak bernapas, sampai menantu laki-lakiku tiba. Lalu aku sendiri akan mengulitinya hidup-hidup. Untuk menghormati kakakku.
Hentikan kelicikanmu di sini. Selanjutnya, mari berikan tepuk tangan meriah untuk menyambut tulang punggung Dayan, Lin Fan. Pahlawan nasional Lin ke atas panggung. Sobat, kau beruntung. Aku akan membiarkanmu hidup beberapa detik lagi. Ran, setelah malam ini, keluarga Syakita akan benar-benar melambung tinggi. Ayo, apakah kau mau tindakan mengulitiku hidup-hidup? Apakah kau berduka untuk guruku? Jadi kau adalah Lin Guoshi? Tunanganku? Dia benar-benar... Lin Guoshi yang menyelamatkan Dayan dari bencana? Mustahil. Itu benar-benar mustahil. Dia seorang peleceh. Atau bagaimana mungkin dia menjadi sarjana nasional? Mustahil. Benar-benar mustahil. Dia seorang peleceh. Dia tidak mungkin menjadi sarjana nasional. Dan dia menyebut dirinya ayah mertua seseorang. Namun tidak bisa mengenali menantunya sendiri. Semuanya jangan tertipu olehnya. Foto di sini adalah hasil editan. Atau dia mencuri pakaian pamanku untuk foto itu. Benar. Bagaimana mungkin seorang sarjana nasional berpakaian begitu lusuh? Demi kesombongan dia, berani mencuri barang milik seorang martir, meniru seorang sarjana nasional. Anda melanggar hukum. Dan Anda merusak reputasi pamanku. Satpam, Wayne Collins, penipu itu pukulan yang keras. Pukul dia sampai mati. Saya yang bertanggung jawab. Zhonghai Heavy Industry, Shenlin Technology, Longshen Group. Ada tangku untuk memberikan hadiah kepada Lin Guoshi. Kamu beruntung kali ini. Setelah saya menjamu para tamu terhormat, saya akan berurusan denganmu. Kamu penipu. Para bos yang terhormat, maaf karena tidak menyambut Anda. Ayah Xia Chihua, ayah mertua Lin Guoshi, ayah mertua aslinya, haha. Hadiah-hadiah ini, menantu saya sedang sibuk dengan sesuatu. Dia belum tiba. Kalau begitu, saya akan menerima atas namanya. Terima kasih, Paman dan Bibi. Saya pasti akan hidup baik dengan Tuan Lin. Saling mendukung, saling tidak pernah meninggalkan, dan tidak pernah mengabaikan memenuhi harapan kalian. Tuan Xia sungguh beruntung. Ayah mertua Guoshi. Mulai sekarang di Haicheng, keluarga Xia Anda akan menjadi keluarga paling bergengsi. Benar sekali. Mulai sekarang kami juga akan bergantung pada Tuan Xia untuk perhatian Anda. Tidak sama sekali. Siapa yang membuat saya mendapatkan menantu sebaik ini? Tuan Xia sangat beruntung. Putrinya adalah seorang aktris terkenal. Dan Tuan Lin benar-benar pasangan yang dijodohkan oleh surga. Saya hanya bintang kecil. Dibandingkan dengan suamiku, saya masih jauh ketinggalan. Nona Xia terlalu rendah hati. Lihatlah hadiah-hadiah ini. Mutiara bercahaya laut dalam, Rue Kiok merah, ginseng 1000 tahun. Mana yang tidak tak ternilai harganya. Ini menunjukkan posisimu di hati Lin Guoshi. Update nama IQ kepada kids. Semua untuk keluarga Xia Anda. Menantuku adalah Lin Guoshi, pahlawan Dayan, penyelamat. Jika barang-barang itu bukan untukku, apakah itu untukmu? Penipu yang mencuri pakaian? Ayo lihat hadiah-hadiah ini. Mana yang tidak tak ternilai? Orang seperti kamu dari kelas bawah.
Tidak pantas untuk dilihat. Begitukah? Saya bertolak hadiah dari Lin Fan untuk keluarga Xia. Tidak perlu mengantar saya pergi. Teruslah berpura-pura. Katakan kebohongan cukup sering, dan kau akan mempercayainya sendiri. Kau tidak benar-benar berpikir kau adalah... Tunangan pakar nasionalku, kan? Apa mereka berbohong di Rodeo? Dalam sekejap, kau akan tahu. Komando tertinggi. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa komando tertinggi langsung memanggilku? Halo, ya ini aku. Semua bos. Ada apa? Ada sesuatu yang mendesak. Pindah ke domain. Xia Qihua, kau telah menghancurkanku. Seseorang, ambil kembali semua hadiah. Segera, sekarang juga. Bos, kenapa kau memukulku? Hadiah ini semuanya untuk Lin Guoxi. Lin Guoxi yang mana? Komando tertinggi berkata, Lin Guoxi sama sekali tidak memiliki tunangan. Kalian berdua, ayah dan anak, adalah pembohong. Pergi. Jangan. Tidak, jangan. Jangan bawa mereka pergi. Jadi keluarga Xia telah berbohong kepada kita. Lin Guoxi sama sekali tidak memiliki tunangan. Menggunakan nama pakar nasional untuk menipu. Sungguh tidak tahu malu. Dan dia menyebut dirinya mertua. Dia bahkan tidak tahu seperti apa. Menantu laki-lakinya sendiri. Masih bersikap keras? Dia tidak. Biarkan aku menjelaskan. Ini karena dirimu. Pasti karena kamu membuat keributan di pesta, berpura-pura menjadi Tuan Lin, membuatnya membatalkan pertunangan. Pasti kamu. Aku akan membunuhmu. Berhenti. Berhenti di sana. Berhenti di sana. Lepaskan aku. Aku adalah mertua Lin. Tuan Zhao, Anda datang tepat waktu. Dia berani menyamar sebagai Lin. Bunuh dia sekarang. Paman Zhao, kamu harus membelako. Menegakkan keadilan? Baik. Aku akan memastikan keadilan ditegakkan. Apa? Paman Zhao, kenapa kau memukulku? Memfitnah pahlawan nasional. Aku ingin membunuhmu. Pahlawan apa? Dia hanya pria tampan, berpura-pura menjadi Lin Guoxi. Kau tidak menghukumnya. Tapi malah memukul putriku, Zhao Yongxiang. Tahukah kau, pertunangan putriku dengan Lin Guoxi diatur langsung oleh kakakku di ranjang kematiannya? Beraninya kau memukul tunangannya. Kamu tamat? Kamu pasti tamat. Zhao Yongxiang, tahukah kau, pertunangan putriku dengan Lin Guoxi diatur langsung oleh kakakku di ranjang kematiannya? Kamu tamat. Kamu pasti tamat. Tunggu. Mungkinkah dia benar-benar Lin Guoxi? Pikirkanlah. Dia melakukan satu panggilan telepon dan semua hadiah bernilai miliaran ditarik kembali. Itu adalah perintah dari komando. Orang biasa tidak bisa melakukan itu. Apalagi? Siapa Tuan Zhao? Dia adalah pemimpin tertinggi Haicheng. Namun dia secara terbuka menyerang keluarga tetua Xia. Kecuali dia tahu siapa sarjana nasional sejati itu. Tidak. Dia benar-benar tidak mungkin, Lin. Zhao Yongxiang, penguasa Haicheng, menyambut sarjana nasional Lin. Menyambut sarjana nasional Lin. Di samping benar, sarjana nasional itu. Dia benar-benar sarjana nasional. Menantu? Semua ini salahku karena buta, tidak mengenalimu. Sebuah kesalahpahaman. Semua ini salah paham.
Menentu, tolong bermurah hati. Kita tetap keluarga. Pernikahan antara putriku dan kamu diatur secara pribadi oleh gurumu sebelum dia meninggal. Sayang, aku tidak tahu itu kamu sebelumnya. Maafkan aku. Lagi pula kita sudah bertunangan. Pamanmu di surga akan senang melihat ini. Sayang, jadilah istriku. Kau tidak layak. Apa katamu? Demi guruku, aku bisa mengabaikannya. Tapi, aku harus membatalkan pertunangan. Dan, semua yang dianugerahkan kerajaan yang agung kepada keluarga para martir akan diambil kembali. Karena kau tidak layak. Perintah. Sita semua aset keluarga Xia segera. Ya. Ini. Sudah berakhir. Semuanya berakhir. Tasku? Kau. Tasku. Kembalikan Hermesku. Ini rumahku. Rumahku. Lin Fan. Dartser sampah. Aku akan membunuhmu. Aku bersumpah. Aku akan membuatmu mati mengenaskan. Lin Fan. Aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. 1 miliar. Dasar sampah. 1 miliar. Lin Fan. Ayah. Aku tidak akan melepaskanmu. Ayah. Ini sudah berakhir. Semua berakhir. 1 miliar. 1 miliar sebagai kompensasi. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Ya, aku tidak mau mati. 1 miliar sebagai kompensasi. Aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Ayah, aku tidak mau mati. Ren, sadarlah. Sadar? Bagaimana aku bisa sadar? 1 miliar. Bagaimana kita bisa membayarnya? Dengarkan aku. Kita belum kalah. Apa? besok adalah pemakaman kenegaraan pamannya. Disiarkan secara nasional. Selama kita bersikeras di pemakaman. Bahwa dia melanggar pesan terakhir mentornya. Bahwa dia mendorong keluarga para martir ke dalam keputusasaan. Dan bahwa dia menjual rahasia negara. Opini publik yang mengangkatnya ke altar. Juga bisa menyeretnya ke neraka. Benar. Lin Fan. Apakah kau ingin aku pergi ke bawah tanah? Baik. Aku akan membawamu turun bersamaku. Fan, kau selalu mengurung diri di laboratorium. Saat kau menikah, jangan salahkan dia. Jika dia menganggapmu tidak romantis. Guru, aku... Saat mesin gerak abadi kita berhasil, aku akan memperkenalkanmu pada seorang gadis yang baik. Dan dia juga seorang bintang besar. Guru, maafkan saya. Kau meminta kau untuk menjaganya. TSK, tapi apakah kau akan menyalahkanku karena terlalu kejam? Paman, kau meninggal dengan tragis. Tubuhmu belum dingin. Muridmu Lin Fan akan memusnahkan kita semua. Apa yang terjadi? Kau tahu apa yang terjadi? Tapi berita menangkapnya. Paman, kau meninggal dengan tragis. Tubuhmu belum dingin, muridmu Lin Fan akan memusnahkan kita semua. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Dia tidak hanya menyegel rumah kita, tetapi juga membuat kita tidur di bawah jembatan dan makan sampah.
Nona Shah, boleh aku bertanya mengapa Lin melakukan ini? Karena dia merasa bersalah, dia mencuri hasil penelitian pamanku, menjualnya ke negara musuh, menjualnya ke organisasi Hound. 100 juta. Dia mengambil 500 juta, hanya takut kami akan membongkarnya. Itulah mengapa dia begitu terburu-buru membungkam kami. Kau... Lin, wanita ini jelas menjebakmu. Tuan Zhao, karena dia ingin mengadakan pertunjukan, biarkan dia menyelesaikannya. Tuan Zhao tidak bergerak. Mereka takut. Mereka takut opini publik. Mereka takut siaran langsung. Mereka takut seluruh bangsa melihat ini. Kalau begitu, Lin Fan, hari ini adalah hari kematianmu. Xia Xiaoran, kau telah bersusah payah mengubah uang persikatan pamanku menjadi pertunjukan. Ini kartu terakhirmu. Rumor bahwa sarjana nasional kita mengkhianati negara. Rumor? Lin Fan, jangan terlalu percaya diri. Saya punya bukti. Bukti yang kuat. Rekan-rekan wartawan. Ini adalah bukti kesepakatan Lin Fan dengan kekuatan asing. Organisasi Hound. Tepat pada malam sebelum pamanku meninggal, dia menjual data energi inti negara kita seharga $500 juta ke negara musuh. Dijual hanya 500 juta? 500 juta. Ini pengkhianatan. Itu terlalu keterlaluan. Ya ampun. 500 juta. Jika ini benar, ini adalah kejahatan pengkhianatan yang bisa dihukum mati. Aku bilang dia masih muda, kok tiba-tiba jadi sarjana nasional? Ternyata dia menjual negaranya demi status. Aku bilang dia masih muda, kok tiba-tiba jadi sarjana nasional? Ternyata dia menjual negaranya demi status. Lin Fan, mati saja. Pengkhianat keluar dari Tayan. Kasihan kakak Xiaoran berani mengutamakan kebenaran di atas keluarga. Lindungi Xiaoran kita. Udiwa sudah menderita terlalu banyak. Cincang Lin Fan sampai hancur. Orang seperti itu tidak layak berdiri di depan makam pahlawan. Pengkhianat! 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 Lin Fan, di depan semua orang, beraninya kau berhadapan denganku? Berani buka akunmu? Berani menjelaskan kepada semua orang di mana dirimu malam itu? Oh kakak, betapa bodohnya kamu. Orang yang kamu besarkan dengan susah payah hanyalah serigala. Dia tidak hanya berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara, tetapi juga ingin membunuh kami ayah dan anak untuk membungkam kami. Arwahmu di surga, bukalah matamu dan lihatlah. Guru, apakah kau dengar? Inilah keluarga yang kau hemat dan kumpulkan, mempertaruhkan nyawamu untuk melindungi. Tidak security yang kau percayakan kepadaku. Sebelum kematianmu. Guru. Aku terhadap berkata, upacan demi kesucian, demi arwahmu yang tak ternoda. Aku tak punya pilihan selain membunuh. Xia Xiaoran, karena kau ingin bukti, baik, akan kuberikan bukti. Inilah sistem Tianyan yang legendaris. Yang bisa memantau seluruh kementerian Pertahanan Nasional Dayan. Akses real-time otoritas level S. Orang level apa yang bisa mengakses ini? Level apa? Bisa membuat sistem Tianyan berpusat padanya. Dalam radius 5 kiom, aktifkan otomatis level S. Hanya satu orang di seluruh Dayan. Berpura-pura. $5 juta A. Asal kau bayar? Apalagi menyuruhku memfitnah Lin Fan berkhianat. Bahkan jika kau ingin aku menggali kubur kakak laki-lakiku, akan kulakukan. Oh ingat,
Pada pemakaman besok, kita harus menyalahkan Lin Fan jual data itu padaku. Asal kau hancurkan dia, setengah uang sisanya adalah milikmu. Kau bisa tenang. Netizen itu bodoh. Asal aku menangis beberapa kali, berpura-pura jadi korban dan meneteskan air mata, mereka akan seperti orang gila menyerbu dan mencabik-cabik Lin Fan. Aku akan menghancurkan reputasinya. Buat dia hidup lebih buruk dariku, buat dia berlutut dan memohon padaku. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Wow, kebalikan. Orang jahat. Keluarga ini jahat. Berkolusi dengan mata-mata untuk menjebak pahlawan nasional demi uang. Apakah ini perbuatan manusia? Xiaoran mati saja. Aku baru saja memarahi Lin Fan. Aku salah, Tuan Lin, maaf. Tiannya luar biasa. Hebat, Tian. Jadi begitu rupanya? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada pengawasan di sini? Itu di bawah jembatan layang. Sudut mati untuk pengawasan. Pengawasan. Menurutmu, Kuas, apa itu pahlawan nasional yang besar? Berpusat padaku, dalam radius 5 km, bahkan lintasan seekor lalat. Berada di bawah kendali negara. Sudah berakhir, semuanya berakhir. Berkonspirasi dengan musuh dan mengkhianati negara. Itu kejahatan yang bisa dihukum mati. Mustahil. Ini mustahil. Ini palsu. Ini direkayasa. Jangan biarkan dia membodohimu. Kau masih berani membantah di ambang kematian? Menghina pahlawan, membocorkan rahasia negara, berkonspirasi dengan musuh dan mengkhianati negara. Banyak kejahatan. Pengawal, bawa mereka pergi. Tidak, tolong jangan. Lepaskan aku. Lin Fan. Kakak, aku tahu aku salah. Tolong selamatkan aku, oke? Aku adalah keponakan kandung gurumu. Pamanku sangat menyayangiku. Dia menyuruhmu menjagaku dengan baik. Tolong selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Sekarang kau takut? Bagi guru memiliki keluarga seperti Anda adalah aib baginya. Bawa mereka. Seret mereka. Sekarang juga. Lin Fan, Kakak Lin. Yorita. Benar-benar sudah berakhir. Vonis untuk Lin Guoshi sudah keluar. Tertulis. Xiaoran. Xia Qihua berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara. Banyak pelanggaran dihukum bersama. Menurut hukum, ia harus dieksekusi. Xiaoran. Xia Qihua berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara. Banyak pelanggaran dihukum bersama. Menurut hukum, ia harus dieksekusi. Tuan Zhao. Aku di sini. Merawan juga satu-satunya keluarga guru. Beritahu komando tinggi. Ampuni nyawa mereka. Biar dia tuan pada camp kerja paksa. Rehabilitasi. Baik. Pak Guru, 1 bulan kemudian, saya secara pribadi akan pergi ke teknologi laut dalam untuk melanjutkan ke proyek impian seumur hidup Anda, mesin gerak abadi. Aku menyelamatkan nyawa orang-orang yang kau percayakan. Apakah seperti mereka hidup atau mati mulai sekarang? Tergantung pada nasib mereka sendiri. Pura-pura lemah, malas-malasan kan? Jika kau tidak selesai mencuci 500 ember sisa makanan hari ini, dokter tidak kepikiran our meal. Apa yang kamu muntahkan akan kamu makan lagi.
Yalah, ya. Sarah mengerti. Saya semingguan. Arya akan mencicinya segera. Deep Sea Technology baru saja meluncurkan proyek nasional utama, sedang merekrut staf pasca produksi, bergaji tinggi, tunjangan besar, makan dan akomodasi gratis. Pihak yang berminat silakan pergi ke Deep Sea Technology, laboratorium nasional yang meneliti mesin gerak abadi. Kau membuatku makan ampas, ditendang seperti anjing. Selama aku masih bisa bernapas, aku akan merangkak keluar. Deep Sea Technology adalah satu-satunya kesempatanku. Presiden Xue, masih ada 10 menit sampai waktu yang disepakati. Menurutmu tokoh besar apa yang layak kau turun langsung menyambutnya? Oh, kau betul ke Pongert? Dia adalah idolaku, penyelamatku, dan satu-satunya kebaikan dalam fisika. Di depannya, apa itu Deep Sea Technology? Dan apa diriku? Kebaikan? Siapa yang menyuruhmu parkir di sini? Singkirkan sepeda jelekmu. Zia Junior. Lama tidak bertemu. Senior. Akhirnya kau datang. Hei, aku bicara padamu. Kau... Apa aku melihat hantu? Apakah ini Presiden Xue? Yang biasanya kejam dan lalim? Dia benar-benar kenal Presiden Xue? Presiden Xue? Saya tidak kenal dia. Tuan ini kenal Anda. Aku mohon, ampuni hidupku. Aku punya tanggungan, aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Anggap saja aku tidak berharga, dan biarkan aku pergi. Deep Sea Tech tidak membutuhkan karyawan yang meremehkan orang lain. Pergi ke bagian keuangan untuk mengambil gajimu. Dan keluar. Presiden Xue, ampuni aku. Presiden Xue, jangan buat aku mengulang perkataanku. Ya. Kami pergi sekarang. Senior. Entah bahwa pada kunjungan pertamamu ke perusahaanku, kau harus menanggung penghinaan seperti itu. Aku benar-benar gagal sebagai ketua. Tidak kepipa. Tidak. Aku harus menebusnya padamu. Hei, Ayla, biarkan aku membawamu ke kantorku. Oh, benar. Mulai sekarang, itu kantormu. Ayo pergi. Senior, ini surat pengangkatan kepala ilmuwan. Gaji tahunan 100 juta tanpa batas atas. Dan yang satu ini di sini adalah perjanjian transfer. 51% saham Deep Sea Tech milikku, semuanya milikmu. Cheng Chu, kau tahu, aku tidak suka ini. Tapi senior, kau pantas mendapatkan ini. Dulu, tanpa bimbinganmu, Letao tidak akan ada Deep Sea Tech hari ini. Cheng Chu, aku udah datang ke sini bukan untuk uang. Ketika guru meninggal dunia, dia tidak sempat melihat gerak abadi berhasil. Penyesalan ini akan aku tebus. Tuan Xia. Sebelum proyek berhasil, aku tidak ingin diganggu oleh apapun. Aturkan untukku status peneliti biasa. Tidak ada perlakuan khusus. Tidak ada status khusus. Tidak ada yang perlu tahu. Kamu adalah satu-satunya sarjana yang tak tertandingi yang membuat dunia teknologi global tunduk. Kamu benar-benar memahamiku. Tentu saja. Aku adalah juniormu. Tenang saja, senior. Ada Deep Sea Tech, mereka ada Tuan Lin, hanya magang Lin Fan. Ini, ambil kartu ini. Unasi adalah... Kartu akses lab level S. Di seluruh perusahaan, hanya ada 3. Satu untukku dan satu untuk ayahku.
Dan yang satu ini, aku belum sempat memberikannya kepadamu. Terima kasih. Oh, ngomong senior. Ada satu hal lagi. Aku perlu memberitahumu sebelumnya. Apa? Aku tuh sebagai ketua. Aiktel di perusahaan. Sebagai iblis wanita. Nah, kamu di sini sebagai magang. Jika kamu jatuh ke tanganku, aku tidak akan melepas kamu dengan mudah. Sempurna. Biarkan aku merasakan karakter di kelas ini iblis wanita. Baik. Kalau begitu, mari bekerja sama dengan bahagia. Magang Lin. Semoga kerjasama kita lancar. Presiden Sue. Aku kira ada anjing liar yang menghalangi jalan di sini. Bukankah ini bintang besar, Xiaoran? Apa kau di sini untuk merasakan hidup? Kakak Liu, kau bilang saat mengundangku makan malam tahun lalu, bahwa kapanpun aku mau, aku bisa datang kepadamu. Lihat dirimu sekarang. Wajahmu penuh goresan dan tanganmu. Kasar. Dan tubuhmu masih bau seperti air kumbahan. Xiaoran. Apakah kau jatuh dari surga ke dalam lubang kotoran? Kakak Liu, tolong bawa aku bersamamu. Aku akan melakukan apapun. Bersedia melakukan apapun. Aku akan melakukan apapun. Baiklah. Bisakah kau melayani orang? Baiklah. Bisakah kau melayani orang? Jangan khawatir, kemampuanku dalam melayani orang dibandingkan dulu hanya bertambah. Tidak berserang. Bagus, bagus, bagus. Aku suka wanita cerdas sepertimu. Namun, kau tidak bisa hanya bicara tanpa aksi. Aku harus memeriksa barangnya dulu. Lin Fan, kau membuatku hidup seperti anjing. Di tempat sampah. Kau biarkan babi gemuk menjijikan itu menghancurkanku. Suatu hari, semua yang hilang dariku akan kubuat kau bayar kembali 100 kali lipat. Ketahanan panas material inti tidak mencukupi. Material sabot. Pada 3000 derajat, kapal Calamity Stores kisi. Ganti dengan bahan baku komposit set plastik. Meskipun biayanya tinggi, itu dapat menahan 5000 derajat. Senior, seluruh departemen R&D tidak bisa menyelesaikan masalah dalam 3 bulan. Kau menyelesaikannya hanya dengan 3 kalimat. Kamu bukan magang, kamu adalah reduksi dimensi. Kamu benar-benar pelawak. Baik. Aku akan pergi. Aku tidak akan mengganggu magang Lin lagi. Oke. Aku penasaran siapa itu. Bukankah ini mantan bintang? Xiaoran? Aku penasaran siapa itu? Ya, bukankah ini mantan bintang? Xiaoran. Apa? Cukup dengan karpet merah? Datang ke sini untuk jalan di lantai. Lantai ini pasti lebih keras dari karpet merah, kan? Berani-beraninya kau melotot padaku? Apa yang kau lihat? Aku bilang, kau harus menggosok lantai ini sampai bersih. Sampai mengkilap? Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Ya. Pengawas benar, akan aku lap segera.
Pastikan anti-reflektif. Pastikan bersih. Sialan Liu Wei. Aku di tempat tidur. Kau telah mempermainkanku seperti anjing selama setengah bulan. Di siang hari di perusahaan, aku dijadikan petugas kebersihan. Sekarang bahkan seorang pengawas kebersihan kecil menginjak kepalaku dan bertindak sombong. Lin Fan? Lin Fan? Kau membuatku kehilangan segalanya. Tasku? Membuatku makan sisa di tempat sampah. Membuatku berlutut di tanah, ditendang seperti anjing. Membuatku di tempat tidur. Diperkosa oleh babi gemuk itu. Semua ini, semua berkatmu. Tidak. Terburu-buru sekarang adalah bunuh diri. Tidak. Dia memiliki... Mengapa dia memakai jas putih magang? Magang, Lin Fan adalah seorang sarjana hebat. Bagaimana mungkin dia menjadi seorang magang? Kecuali dia dalam masalah. Jika dia jatuh, maka hari ini adalah kesempatanku untuk membalikkan keadaan. Berperan sebagai korban. Dan uji batasnya. Kakak Fan. Apa benar ini kau? Xia Xiaoran. Kakak Lin Fan, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Selama sebulan terakhir. Aku kehilangan segalanya. Diinjak-injak. Dikutuk. Tolong kasihanilah aku, oke? Kontrak kerja seumur hidup. Dia berhasil melarikan diri. Dengan kepribadiannya, agak mungkin dia berubah. Karena engkau ingin berpura-pura, kamu tak kualifikasi aktor bermain sampai akhir. Aku ingin melihat trik apa yang akan kau lakukan dalam sandiwara ini. Yang sudah bicara. Kakak Lin Fan, bagaimana kabarmu di Deep Sea Tech? Bukankah kau di Institut Penelitian Nasional? Dulu, sekarang, aku bekerja di sini. Magang? Magang Lin Fan? Benar saja. Persis seperti dugaanku. Setelah sekian lama, kau hanyalah sampah yang diusir oleh negara. Apa? Tidak perlu lagi berpura-pura kasihan. Berpura-pura kasihan? Lin Fan, kau tidak mengira bahwa aku berlutut untuk meminta maaf? Itu benar-benar mengakui kesalahanku, kan? Aku hanya mencoba melihat. Apakah kau masih Lin Fan yang angkuh? Tapi sekarang aku tahu. Lin Fan, jangan khawatir. Di Deep Sea Tech, aku akan memastikan kau. Menyesal hidup? Baik. Maka saya akan menunggu Anda, petugas kebersihan, untuk menunjukkan caranya. Lin Fan. Siapa kau pikir kau? Memanggilku petugas kebersihan? Tuan Leo, saya sibuk. Jika ada sesuatu, katakan cepat. Saya ada rapat nanti. Saya melihat seseorang di perusahaan. Siapa? Lin Fan. Apakah kau bingung? Lin Fan itu yang menghancurkan keluarga Siamu. Dia adalah seorang sarjana nasional. Jika dia datang, Seharusnya karpet merah digelar. dan seluruh perusahaan berbaris menyambutnya. Saya tahu kau tidak akan percaya. Lihat, dia sekarang magang di perusahaan kita. Jas putih ini memang seragam perusahaan kita.
jas putih ini. Memang seragam perusahaan kita. Tuan Liu, silakan. Jika saya membuat seorang magang kecil, tidak sengaja hilang, Bisakah kau menutupinya? Xiaoran, Apakah kau menjebakku? beraninya aku, Tuan Liu, Saya hanya mencoba membantu Anda. Pikirkanlah, Lin Fan itu dia menghancurkan segalanya milikku. Aku membencinya. Kau bantu aku balas dendam, dan aku akan membalasmu dengan baik. Bukankah ini situasi yang saling menguntungkan? Selama tidak ada kehilangan nyawa, perusahaan ini, saya yang berhak memutuskan. Tetapi, tergantung pada seberapa tulus dirimu. Lin Fan, bukankah kamu yang memanggilku petugas kebersihan? Baiklah. Maka aku akan menggunakan tangan ini. Untuk menjatuhkanmu dari awan keselokan? Bukankah ini magang? Lin Fan dengan gaji bulanan 3.000? Apa? Dengan beberapa lembar kertas? Kamu ingin masuk ke lab tingkat S? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Di balik pintu ini adalah rahasia tertinggi perusahaan. Maaf, magang tidak bisa masuk lab tingkat S. Kau dengar aku? Magang tidak diizinkan masuk. Lin Fan, bukankah kamu yang memanggilku petugas kebersihan? Hari ini aku akan memberitahumu. Di Deep Sea Tech, aku petugas kebersihan ini bisa menghancurkanmu. Semudah menghancurkan semut, karena di belakangku ada Wakil Presiden Liu. Sudah selesai. Apa? Jika sudah selesai, kita minggirlah. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Siapa yang kau panggil anjing? Siapa yang kau panggil anjing? Xiaoran, kamu ingin macam-macam denganku? Silakan. Tapi aku tidak punya waktu untuk membuang-buang denganmu. Minggir, jangan ganggu pekerjaanku. Kerja? Kamu, magang payah, ingin bekerja di lab kelas S? Lab kelas S hanya bisa diakses oleh direktur. Dia tersediakan? Bahkan Wakil Presiden Liu just harus memesan 3 hari sebelumnya. Ya, seorang magang. Apakah dia bermimpi? Akhir-akhir ini ada berbagai macam orang. Dengarkan. Kau, bukan lagi cendekiawan nasional itu. Sekarang kau hanyalah seorang magang yang bahkan tidak bisa mendapat posisi tetap. Namun, aku bisa memberimu kesempatan. Asalkan kau berlutut dan minta maaf padaku. Saat aku sedang dalam suasana hati yang baik, aku dengan ramah akan membiarkanmu mempertahankan pekerjaan ini. Dengarkan. Kau bukan lagi cendekiawan nasional itu. Sekarang kau hanyalah seorang magang yang bahkan tidak bisa mendapat posisi tetap. Namun, aku bisa memberimu kesempatan asalkan kau berlutut dan minta maaf padaku. Aku sedang dalam suasana hati yang baik. Dan aku dengan ramah akan membiarkanmu mempertahankan pekerjaan ini. Jika tidak, dengan satu kata dariku, kau bahkan tidak akan memenuhi syarat sebagai magang. Di perusahaan ini, tidak ada tempat yang tidak bisa aku masuki. Jika kau bisa masuk hari ini, aku akan makan pel ini. Baik. Nah, nikmati pelmu. Kenapa kau mengeluarkan kartu makan? Kira ini kantin? Terbuka. bagaimana mungkin? Terbuka. Bagaimana mungkin? Mustahil. Dalam daftar akses tingkat tinggi untuk kantor Direktur Liu, tidak ada Lin Fan. Bagaimana dia membuka pintu laboratorium level S?
Berhenti. Pintunya sudah terbuka. Kalau mau makan pel, silakan. Jangan membuat bodoh dirimu di sini. Lin Fan, kamu tuh baru 3 hari di sini. Seorang magang, dan kamu membuka pintu level S. Bahkan wakil direktur Liu pun tidak punya akses itu. Kartu milikmu ini pasti hasil curian. Nona kya benar. Kartu akses tertinggi lab level S Di seluruh perusahaan. Hangor Datra. Dia pasti mencurinya. Tepat. Lin Fan. Kamu membuatku kehilangan segalanya. Dan sekarang kamu masuk perangkap sendiri. Lab level S. Rahasia inti. Kartu akses. Tuduhan manapun sudah cukup. Untuk membuatmu hancur selamanya. Satpam. Tangkap malingnya. Sasyauran, etc. Apapun di dunia ini. Yang layak dicuri? Sudah kuduga, kamu akan menyangkalnya. Seorang magang masuk ke lab level S. Kalau itu bukan pencurian, apa kamu akan bilang? Kamu permisi ke lab ini. Bagaimana jika aku bilang, aku pemiliknya? Bagaimana jika aku bilang, aku pemiliknya? Kamu pemiliknya? Kalau kamu pemiliknya, aku ini ketua Deep Sea Tech. Ibu Xue Jingchu? Kenapa kalian diam saja? Tangkap maling ini, serahkan dia ke wakil presiden Liu. Hadiahnya besar. Serahkan kartunya. Tangan di atas kepala, jongkok. Bagaimana jika aku bilang, Kisernk, kalau tidak, jangan salahkan aku karena kurang ajar. Serang! Bagaimana mungkin? Lepakan. Berani main kekerasan di perusahaan? Enyahlah. Lin Fan. Kau gila. Ini perusahaan teknologi Shanghai. Kau mencuri kartu dan memukul satpam. kau selesai. Sasyauran. Sepertinya, meskipun masuk penjara atau makan sampah, Itu tidak mengajarimu menjadi orang yang baik. Jangan mendekat. Aku bersama wakil Liu. Berani memukulku? Wakil Liu tidak akan melepaskanmu. berani memukulku, aku akan memukulmu. Apa aku perlu memilih hari? Lin Fan. Aku akan membunuhmu. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Pak Liu. Cepat datang. Anda tidak datang. Aku akan dipukuli sampai mati. Apa? Siapa yang berani menyentuh anak buahku di perusahaan? Tidak mau hidup? Magang itu Lin Fan. Dia mencuri kartu akses ke lab level S. Saya menangkainya. Saya hanya tidak mengakuinya, dia juga memukul petugas keamanan. Kirim seseorang sekarang. Dia akan memegang kartu itu. Akan mencuri rahasia inti perusahaan. Saya akan membawa tim keamanan segera. Baik. Karyawan. Lin Fan. Pak Liu sedang dalam perjalanan. Penghinaan yang kau berikan padaku hari ini akan kubuat kau membayar 10 kali lipat. 100 kali lipat. Baik. Kalau begitu aku akan menunggu di sini. Dan lihat apa yang disebut pendukungmu itu. Bisa lakukan padaku. Omong besar. Omong besar. Pak Liu. Lihat wajahku. Dia memukuliku. Aku hampir cacat. Kalau memukul anjing, lihat pemiliknya. Jadi kaulah orangnya yang mencuri kartu. Atau memukul wanitaku. Aku. Seorang magang. Apa yang memberi keberanian sebesar itu? Tahukah kamu di mana ini? Ini yang khusus disiapkan Presiden Xue untuk seorang tokoh besar misterius. Laboratorium Level S. Tempat itu sakral dan tidak boleh dilanggar. Sampah seperti kamu yang terbawa.
Tidak layak bahkan untuk membersihkan sepatu tokoh besar itu. Dan kau berani menyelinap masuk dengan kartu curian. Jika kau mengotori peralatan di dalam, Kau tidak akan mampu membayarnya bahkan jika kau dijual. tokoh besar misterius, omong kosong, Itu adalah tokoh terkemuka tingkat nasional. dewa teknologi laut dalam, semut sepertimu. Aber Jens Kovitswe, karena ini disiapkan untukku, maka aku masuk. Apa salahnya? Dengar dia. Orang ini gila, kan? Dia bilang, Dia adalah tokoh besar itu. Tuan Liu, Lihat ini. jadi dia tidak hanya mencuri kartu itu, tetapi juga berani menyamar sebagai tamu Presiden Xue. Menurut pendapatku, Tangkap dia dan serahkan kepada Presiden Xue. Jika Presiden Xue senang, kesempatan untuk promosi dan kekayaan akan datang. Jangan khawatir, sayang. Setelah aku menangkap orang ini, dan memberikan kontribusi di depan Presiden Xue. Aku akan langsung mendapatkan posisi tetap untukmu. Tuan Liu, Aku tahu, kau paling peduli padaku. Kamu mencuri rahasia tingkat S perusahaan. dan menyamar sebagai VIP Presiden Xue, menyerang karyawan. Salah satu dari tuduhan ini cukup untuk membuat hidupmu sengsara. Sekarang berlututlah segera. Berlutut dan minta maaf kepada Xiaoran. Lalu patahkan tanganmu sendiri. Serahkan kartunya. Jika tidak, Datangin sarankan kau berikan aku kasih. Berlutut dan menyerahkan. kau tidak pantas. Kau sendiri yang minta. Kapten keamanan. Ya? Tangkap dia. Selama kau tidak membunuhnya, aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Lin Fan, ini konsekuensi dari melawanku. Kamu yang bertanggung jawab. Kamu pikir kamu siapa? Lin Fan. Jadi ini pelindung yang kamu cari? Ya, dia cukup cantik. Pantas saja akhir-akhir ini kamu bersikap sok kuat. Jadi kamu dapat pria? Dan menempel pada wanita kaya. Aneh. Punggung orang ini Terlihat sangat familiar. Presiden Liu, lihat. Tadi ku bilang Lin Fan ini, bagaimana dia bisa menyelinap ke perusahaan kita? Pasti wanita itu. Dia yang mengatur agar dia masuk. Pasangan ini, keduanya tidak baik. Siapa yang kau sebut pasangan itu? Bajingan, ulangi lagi. Jadi bagaimana jika kukatakan 10 kali? Ini Deep Sea Tech. Wilayah Tuan Liu. Oh, benarkah? Tuan Liu, tolong berikan perintah. Tangkap 2 orang ini bersama-sama. Serahkan mereka kepada Tuan Xue. Tuan Xue, Paling benci transaksi belakang. Liu Wei. Kapan Deep Sea Tech menjadi wilayahmu? Bajingan. Beraninya kau memanggil Tuan Liu dengan namanya? aku akan merobek mulutmu. Cukup. Tuan Liu, Kau salah pukul, kan? Presiden Xue. Aku buta. Aku pantas mati. Presiden Xue? Presiden Xue? Kau adalah ketua Deep Sea Tech? Zhe Qingchu? Senior? Aku sudah merepotkanmu. Senior. Lin Fan ternyata senior Presiden Xue. Presiden Xue, biarkan aku menjelaskan. Aku sungguh tidak tahu dia seniormu. Saya melihat dia mencurinya. Kartu akses kelas S yang Anda simpan sendiri dan hanya disediakan untuk para pahlawan tanpa tanding. Aku hanya berusaha melindungi rahasia perusahaan. Ya. Tuan Liu, dia melakukan semuanya demi perusahaan. Lin Fan,
Dia mengandalkan hubungannya denganmu untuk menyelinap ke lab level S. Aku kenal dia, seorang cendekiawan yang diusir. Dari negara itu, dia mencuri kartu level ini. Dia pasti di sini untuk mencuri rahasia perusahaan. Presiden Sue? Jangan tertipu oleh persahabatan sekelasnya. Xue Jingchu menghormati cendekiawan nasional. Berani sekali kau menyentuh lab cendekiawan nasional. Hubungan sekelas? Kupikir itu surat kematianmu. Lin Fan, kau mati hari ini. Presiden Sui, jangan khawatir. Aku akan mengirim seseorang untuk mematahkan anggota tubuhnya dan memenjarakannya. Kau bilang dia pencuri dan mematahkan anggota tubuhnya. Presiden Sui gemetar karena marah. Menarik. Selama aku merebut kesempatan untuk menempel pada paha Xue Jingchu, menghancurkan Lin Fan. Lebih dari cukup. Itu benar. Presiden Shui, orang seperti dia, kamu yang seharusnya membusuk di penjara. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Laboratorium ini dari awal dibangun untuknya. Dan orang yang kamu bicarakan yang dianggap ditinggalkan oleh negara. Cuma hanya layak menjadi magang adalah tulang punggung kerajaan Yan Agung. Orang yang membuat dunia teknologi global tunduk sarjana nasional yang tak tertandingi. Mustahil. Bagaimana mungkin? Jika dia masih menjadi sarjana nasional, bagaimana mungkin dia menjadi hanya seorang magang? Senior itu mulia dan murni. Tak mau terganggu oleh ketenaran. Eses hanya Triskin fokus pada penelitian. Dan kamu, Syat-Syauran, memaksakan pikiran kotormu. Pada seorang sarjana nasional, sama saja mencari mati. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Tuan Liu, selamatkan aku. Kamu bilang akan melindungiku. Kamu bilang kamu yang bertanggung jawab di sini. Enya. Aku tidak kenal denganmu. Tuan Xue. Dengar, biarkan aku menjelaskan. Ini semua wanita ini. Dia merayuku. Dia bilang Tuan Lin adalah pencuri. Dia menipuku. Aku tidak tahu bahwa Tuan Lin adalah sarjana nasional yang tak tertandingi. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku mohon. Liu Wei, kamu pria jahat. Sekarang kamu bilang kita tidak akrab? Tadi malam di tempat tidur, saat kamu memanggilku sayang. Saat kamu bilang akan membantuku menangani Lin Fan. Kenapa kamu tidak bilang kita tidak akrab saat itu? Sekarang kau ingin menjauhkan diri? Sudah terlambat. Kau wanita gila? Tuan Shui. Aku ingin melaporkan sesuatu. Liu Wei menggunakan jabatannya untuk melecehkan bawahan wanita. Aku sudah tidur dengannya setidaknya 50 kali. Di kantornya? Di sofanya? Di mejanya. Dan juga, dia menggelapkan dana publik, harapan menerima suap. Semua bukti ini ada di ponselku. Diam. Kau wanita gila. Omong kosong. Aku akan membunuhmu. Wacu. Saya beritahu Departemen Audit dan Departemen Hukum. Sita segera. Semua berkas di kantor Liu Wei. Selain itu, panggil polisi. Presiden Xue. Liu Wei. Secara pribadi mempekerjakan artis tercela, menggunakan jabatannya untuk menggelapkan aset perusahaan dan melecehkan bawahan. Tetoi kejahatan ini tak cukup untuk membuatmu menghabiskan sisa hidupmu. Di balik jeruji besi. Sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Kamu, wanita ini,
Jika kau tidak memprovokasi Lin Fan, aku masih akan menjadi wakil presiden dan memiliki rumah megahku, mobil mewah, Dan wanita. Lin Fan, kau akan mati dengan mengenaskan. Aku bintang besar. Aku bintang besar. Aku akan membunuhmu. Mati, mati, mati. Kembalikan uangku. Dan masa depanku. Kamu adalah orangnya yang membunuh Xiaoran. Itu aku. Wanita itu membuatku kehilangan segalanya dan meninggalkanku di sini untuk mati. Dia pantas mati. Bagaimana? Kamu juga ingin balas dendam padaku. Balas dendam. Lihat aku sekarang. Aku bahkan tidak bisa membeli makanan. Aku lebih buruk dari anjing. Bagaimana aku bisa balas dendam? Aku tidak menyalahkanmu. Setiap keluhan ada penyebabnya, dan setiap utang ada yang berutang. Apa maksudmu? Itu adalah Lin Fan itu yang mendorong kita ke sudut. Dialah yang membunuh Xiaoran. Entah kamu membunuhnya atau dia menghancurkanmu. Itu semua berkat Lin Fan itu. Lin Fan, jika aku punya kesempatan, aku akan mencabik-cabiknya. Lin Fan, jika aku punya kesempatan, aku akan mencabik-cabiknya. Apakah kamu ingin dia mati? Aku akan dieksekusi Senin depan. Ya. Tapi apa gunanya? Asetmu dibekukan. Tapi setelah bertahun-tahun di Deep Sea Tech, kamu pasti punya rencana cadangan. Berikan aku uangnya. Aku tahu organisasi pembunuh bayaran peringkat teratas di dark web. Selama uangnya pas. Tidak ada yang tidak bisa mereka bunuh. Hidupku ini benar-benar busuk untuk menyeret Lin Fan ke bawah tanah bersamaku. Itu sepadan. Baik. Rekening luar negeri. Tersembunyi selama 10 tahun, $30 juta? Tidak ditemukan 1 sen pun. Kata sandinya adalah hari ulang tahunku dan hari kematian Xiaoran. Aku ingin kematiannya. Menjadi surat kematian Lin Fan. Lan. Jangan khawatir. Lin Fan akan mati. Hanya saat kau tidur, senior? Ketajamanmu sedikit berkurang. Kau pasti lelah juga. Memikul masa depan seluruh negeri. Aduh. Senior, ini aku. Maaf. Aku tidak sengaja. Sarjana hebat, kita benar-benar minta maaf. Sungguh keajaiban.
Kopi ini enak. Apanya cuma kopinya? Pakaian ini juga bagus. Kau benar-benar bodoh. Dan aku bahkan berdandan. Malam ini. Jingchu. Senior. Sekarang menguji frekuensi resonansi antara mesin gerak abadi dan bioelektrik manusia dan juga membutuhkan beberapa data manusia. Nah, ini adalah setelan sensor yang baru saya kembangkan. Bagaimana kalau Kau mencobanya untukku? Aku akan membantumu. Senior. Apakah itu hanya ilusi? atau aku memang tidak cukup cantik? Jingshu, selanjutnya aku akan meningkatkan frekuensi arus. Mungkin kita akan ada sensasi menyengat. Apakah kau siap? Aku siap. Sensor note di punggung. Kontaknya buruk. Jangan bergerak, datanya berfluktuasi. Senia agak gatal. Jingshu, detak jantungmu 120. Laju pernapasan 35. Apa yang kau pikir? Aku berpikir, jika asteroid benar-benar menghantam, jika kiamat benar-benar datang, Aku ingin mati di pelukanmu. Jingshu, aku telah menghancurkan asteroid itu. Kiamat tidak akan datang. Juga, adrenalinmu melonjak terlalu cepat. Minumlah IS untuk mendinginkan. Mari kita tunda eksperimen 10 menit. Lin Fan. Apakah kamu laki-laki? Aku sakit lagi. Tapi pertama, aku seorang cendekiawan Dayan. Sebelum aku bisa memberimu masa depan, Aku tidak bisa membiarkan diriku tenggelam. Listrik padam. Daya cadangan sedang aktif. Itu butuh waktu. Senior, jantungmu juga berdetak cepat. Senior, Jantungmu juga berdetak cepat. Jingshu, aku juga manusia. Selama 3 tahun ini, aku hidup sebagai mesin, sebuah totem Dayan, kebaikan di mata semua orang. Hanya di hadapanmu, aku serius. tubuh ini memiliki kehangatan. Kalau begitu jangan jadi totem. Malam ini jadilah Lin Fanku. Oke. Magister Administrasi Bisnis Harvard. Mahir dalam 5 bahasa. Nona Rose. Resume Anda sempurna. Sebenarnya saya penggemar Tuan Lin Fan. Saya berharap belajar di sisinya. Meskipun hanya menyajikan teh dan air. Selawat Anda diterima. Tugas utama Anda adalah membantu Presiden Sue. Bekerja sama dengan Lin Guoxi untuk menyelesaikan eksperimen. Oke, terima kasih manajer.
Pak Lin, kopi Anda. Maaf Pak Lin. Saya terlalu bodoh. Untuk apa-apa, lain kali lebih hati-hati. Lantainya licin. Kecepatan reaksi, kelas S. Kepadatan otot, kelas S. Memang mangsa kelas atas. Pak Lin sudah larut? Minumlah segelas susu dan istirahat. Baik. Susu itu telah dicampur racun yang tidak berbau dan tidak berwarna. Sayang untuk fisik yang begitu bagus. Rose. Sudah berapa hari Anda di perusahaan? 3 hari, Pak Lin. 3 hari ini. Anda telah berganti 4 parfum berbeda, tetapi setiap satu gagal menyembunyikan. Bau yang ada padamu? Bau apa, Pak Lin? Bau darah. Dan lain kali jangan gunakan racun tingkat rendah seperti itu. Kamu sudah tahu? Kalau begitu pergilah ke neraka. Pergi ke neraka. Kecepatan bagus, tapi sayangnya kekuatanmu kurang.
Jika Rhiannon menolak bekerja sama, kami akan menjatuhkan sanksi tingkat tertinggi. Jalur energi Kerajaan Dayan akan diputus sepenuhnya dalam seminggu. Selain itu, dari sudut pandang ilmiah, mesin gerak abadi pada dasarnya adalah penipuan. Mesin gerak abadi melanggar hukum kedua termodinamika. Ini adalah pengetahuan fisika dasar. Tuan Lin, Anda menggunakan konsep pseudoscience untuk membodohi seluruh dunia. Apakah Anda menganggap kami bodoh? Hukum kedua termodinamika berlaku di ruang 3 dimensi, tapi bagaimana jika saya menggunakan keterikatan kuantum untuk memecahkan batas dimensi? Ini tidak mungkin. Apakah Anda mengerti? Ini adalah soal fisika untuk siswa SMP di Kerajaan Dayan. Jika Anda bahkan tidak mengerti ini, bagaimana Anda bisa berbicara tentang sains dengan saya? Baiklah. Walaupun teori Anda benar, sekarang energi ada di tangan kami. Para pengawal. Jangan gugup. Cina nggak pernah. Tahan Lin Fan. Tahan Lin Fan. Tuan Smith, apa batu bertanya untuk bertengkar? Lin Fan. Tentara bayaran ini secara khusus disiapkan untuk Anda. Mereka datang dari seluruh dunia. 30 besar dalam daftar pembunuh, semuanya ada di sini. Hari ini, saya tidak hanya ingin menyimpan data inti mesin gerak abadi. Aku juga menginginkan nyawamu. Smith, kamu sih sangat bodoh. Apa katamu? Apakah kau pikir aku akan datang ke Global Summit tanpa persiapan apapun? Persiapan? Lin Fan, oh Lin Fan, sejak kau menginjakkan kaki di kapal ini, setiap gerakanmu berada dalam pengawasanku. Sinyal ponselmu diblokir. Pengawalmu telah dihentikan di pantai. Negerimu tidak tahu apa yang kau hadapi sekarang. Sayangnya, Nona Ge yang cantik, Nona Shui, hanya bisa mati bersamamu. Smith, kau kau gelap untuk melihat keluar jendela. Apa? Kau... Ini? Bagaimana mungkin? Beraninya kau? Karena kesombonganmu, negara Yan Agung telah memasuki status siaga tempur tingkat 1. Jika kau berani menyentuhku, bukan hanya kapal ini akan tenggelam ke dasar laut, bahkan negerimu dalam waktu 1 jam akan kembali ke zaman batu. Kau gila? Kau benar-benar gila. Itinat kilek. Tapi kami telah menjadi lebih kuat. Hormat. Selamat datang, pahlawan. Komandan, kenapa Anda datang sendiri? Anda adalah pahlawan Dayan. Siapa lagi yang akan datang kalau bukan saya? Kamerad Lin Fan, mengingat kontribusi luar biasa yang telah Anda berikan kepada negara dan rakyat,
Kepala nomor 1 secara pribadi memerintahkan untuk menganugerahkan Anda gelar Sarjana Nasional Kehormatan Seumur Hidup Dayan. Kehormatan ini milik guru saya Shachidong, milik teknologi laut dalam, juga milik tunangan saya tuh yang selalu mendukung saya. Xue Jingshu. Senior, Jingshu. Tak maukah kau menikah denganku? Mau.